Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan Zoom Meeting. Jadi pertama-tama kita harus menginstal dulu Zoom Meeting tersebut di tools kita ya. Misalnya sekarang kita pakai HP Android. Pertama-tama kita akan mencari dulu aplikasi Zoom Meetingnya di Play Store seperti ini. Kemudian kita ketikkan Zoom. Nah, di sini sudah ada ini Zoom Cloud Meeting. Jadi kita klik Zoom Cloud Meetingnya, kemudian kita install. Sembari kita menunggu install, saya akan menjelaskan apa yang bisa dilakukan oleh aplikasi Zoom ini. Jadi yang pertama, aplikasi Zoom ini itu bisa melakukan conversation ya, seperti video conference dengan satu atau banyak orang. Khusus untuk Zoom yang free, karena ada yang berbayar juga. Zoom free ini memberikan kesempatan kita untuk melakukan video conference. Kalau itu dengan satu orang itu bisa berlangsung sangat lama, maksimal kalau nggak salah sekitar 24 jam. Nah, sedangkan untuk yang kalau kita misalnya melakukan Zoom meeting dengan banyak orang, kita sebagai host atau kita yang pertama kali membuka meeting tersebut, maka kita hanya diberi waktu 40 menit. Kalau Anda beli yang berbayar itu satu host bisa unlimited, tapi yaitu tadi ada berbayar. Macam-macamnya nanti bisa diakses di websitenya Zoom Cloud ya. Nah, ini adalah tampilan dari Zoom-nya ya, seperti ini. Bisa juga melakukan chatting ya, tidak harus video tapi bisa chatting. Kemudian ini adalah contoh tampilan ketika kita melakukan conference. Jadi bisa tampilan live atau bisa juga ditampilkan hanya profile picture kita. Misalnya nih, kita lagi di rumah masih belum siap untuk menampilkan diri secara live, maka kita bisa mematikan fitur video tapi audionya tetap bisa jalan seperti itu. Nah, karena ini sudah terinstall sepertinya ya, maka selanjutnya adalah kita akan membuka Zoom Cloud Meeting tersebut ya. Ini terlihat di tampilan ini bahwa saya belum sign in atau sign up. Sign in itu bisa digunakan atau dilakukan dengan email pribadi kita. Nah, ini contohnya kita sign in. Ini ada pilihan Google ya, ini kita klik, atau Facebook, terserah mana yang mau digunakan. Nah, ini diberi pilihan sign in-nya pakai account yang mana. Nah, saya akan memakai account bisnis saya seperti ini. Kita tunggu sampai dia login ke Zoom-nya. Kalau dia tidak langsung launch dalam beberapa detik ya, kita bisa mengklik di launch Zoom seperti ini. Ya, ini adalah tampilan awal kalau kita misalnya menggunakan Zoom Meeting. Ini kan kelihatan, ini nama saya, Tias Kusumaningrum. Nah, kalau kita misalnya membuat meeting, itu kita cukup langsung aja. Kalau meetingnya sekarang, itu kita cukup klik new meeting ya, video on. Bisa juga pakai use personal meeting ID ya, seperti itu, dan start meeting. Saya sih biasanya langsung start meeting aja ya. Anda bisa memilih untuk tidak menyalakan video. Allow Zoom to record audio, allow semua. Nah, ini versi live-nya ya. Jadi kalau Anda mau menampilkan videonya, tapi kalau tidak, maka Anda bisa klik ini untuk stop video. Nah, untuk memunculkan audio harus dikonekin dulu ya. Ini sehingga kalau misalnya kita nggak mau suara kita terdengar, kita bisa mute seperti itu. Misalnya ketika
orang lain berbicara, kita tidak mau menyela gitu, atau tidak mau mengganggu orang yang sedang berbicara tersebut dengan suara-suara yang akan terdengar dari mikrofon kita bisa melakukan mute. Nanti kalau kita mau berbicara, kita unmute gitu. Ini sudah meeting, ini sudah terjadi meeting, dan kita bisa mengundang partisipan. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan terlihat bahwa partisipannya masih saya sendiri ya. Saya bisa invite orang dengan klik invite. Nah, dengan klik invite itu bisa macam-macam, mulai dari message biasa, mulai dari pakai invite melalui Gmail, email yang lain, bisa melalui Zoom kontak kalau kalian punya ID Zoom dari teman kalian atau bos kalian gitu. Kemudian ada juga bisa copy URL-nya. Saya biasanya copy URL aja, klik seperti ini. Kemudian saya akan mengcopy pastenya ke WhatsApp misalnya. Jadi misalnya ke seseorang seperti ini, kemudian kita copy paste. Nah, bentuknya akan seperti ini. Nah, kita invite dia join our cloud meeting. Klik. Nah, seperti ini. Nah, ini yang biru ini bisa diklik dan orang yang bersangkutan akan langsung bisa join meeting dengan kita. Seperti itu. That simple. Ya, kita kembali lagi ke Zoom. Ya, ini kalau Anda nggak punya profile picture kayak saya ini, nggak akan terlihat picture-nya ya. Tapi kalau Anda mau, Anda bisa, kalau sudah lebih 40 menit, karena ini free ya, dia akan mati sendiri atau berakhir sendiri sesi meetingnya. Tapi kalau misalnya belum sampai 40 menit tapi sudah ingin mengakhiri, maka Anda klik di end. Nah, ini ya, end meeting. Nah, end meeting ini bisa live meeting, bisa end meeting. Kalau end meeting berarti kita mengakhiri meeting tersebut untuk semua orang. Sedangkan kalau live meeting misalnya masih tersisa 20 menit tapi kita kasih kesempatan teman kita yang kita ajak bicara tadi, teman-teman kita tadi, untuk berdiskusi lebih lanjut, sedangkan kita nggak ikut, itu juga bisa. Saya akan memilih end meeting ya, seperti ini ya. Atau kita bisa men-schedule meeting. Katakan kita mau men-schedule meetingnya untuk bimbingan skripsi misalnya, bimbingan skripsi. Ini kita bisa klik di schedule meeting ya, kemudian harinya kita tentukan, kemudian jamnya kita tentukan, misalnya jam 9 pagi ya. Oke, sampai jam 9:30 misalnya. Nah, seperti itu. Time zone-nya jangan lupa, jangan sampai keliru ya, harus disesuaikan dengan tempat Anda masing-masing ya, seperti ini. Kemudian kita klik done ya, kita tempelkan ke kalender kita, kemudian add invite via bisa kita klik di Gmail. Nah, ini kemudian kita copy aja. Nah, copy paste seperti ini, copy. Setelah itu kita paste lagi seperti tadi ketika kita mau menghubungi seseorang misalnya. Langsung di copy paste sini, cek, nanti linknya bisa diklik, orang yang bersangkutan bisa join, seperti itu. Kita juga bisa melakukan share screen, misalnya new meeting ya, start meeting. Ini kita bisa share screen ya, jadi misalnya kita mau menunjukkan sesuatu nih sama teman meeting kita, ini kita klik share, kita mau lihat nih apa yang mau kita sharein nih, share misalnya dokumen. Nah, allow, nah ini seperti ini. Oke, share. Nah, nanti ketika kita menjelaskan dokumen tersebut, ini kita tetap akan terdengar nih omongan kita. Kemudian kita jelasin satu persatu apa yang mau kita jelasin di situ, itu bisa. Kemudian kita juga bisa memberikan catatan-catatan ya. Kalau misalnya sudah selesai, kita bisa klik stop share.
tap share, maka yang tampil kembali adalah profile picture kita. Itu adalah tutorial saya tentang penggunaan Zoom Meeting. Ya, Anda bisa mengeksplor lebih banyak lagi tentang fungsi-fungsi yang ada di Zoom Meeting. Terima kasih atas perhatiannya.